Jadi hadis yang kedua di bab ini, bab 32 ini Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan kepada siapa yang ditanya nih, ternyata dia adalah Abu Dar, ya, Abu Dar, ya. Jadi Abu Dar ini ditanya oleh Kanjeng Nabi, bagaimana pendapatmu orang ini? Kata Abu Dar ini, ya Rasul, ini orang besar, orang mulia ya Rasul, orang banyak duit ya Rasul, tokoh masyarakat ya Rasul. Hada wallahi, orang ini ya Rasul, wallahi demi Allah, Hariyun, jika patut sekali ini, in khotoba ayyukaha, jika dia melamar pasti diterima ya Rasul. Orang kaya loh, orang kaya, orang banyak duit. Jadi kalau dia meminang, pasti pinangannya kagak bakal ditolak ya Rasul. Nih, ya toh. Terus walaupun udah tua renta, kalau banyak duit, maka dia pasti tetap aja diterima. Makanya ini buat pelajaran. Biasanya kalau orang tuh, kalau yang datang itu, yang lamar yang datang itu orang kaya, bawa mobilnya mobil apa namanya nih, Pajero atau Fortuner, wah, ya, pasti kata ini mantu gua nih, calon mantu gua nih, ya toh. Tapi sebaliknya, kalau yang ngelamar itu orang nggak punya, orang miskin, orang fakir, pasti nggak diterima, gitu istilahnya begitu, ya kan? Orang kaya. Wa in syafa'a ayyushaffa'a. Terus jika dia memberikan bantuan ya Rasul, syafaat kemarin kan bantuan, ya kan? Yang kemarin dulu. Kalau dia menolong ya Rasul, pasti dia itu berhasil, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang kaya, orang punya pengaruh itu, ya, itu ada harganya, ya kan? Ada harganya, bisa mempengaruhi orang. Kayak gini nih, kita masuk ke PT, ya toh. Kalau ada yang bawa cepat, ya kan? Ada yang bawa cepat. Saya dulu Pak, waktu pertama ke sini, ya, waktu itu ngelamar kerja di PT CNC pertama dulu. Di CNC ngelamar itu semuanya ada yang bawa Pak. Cuma karena ijazah saya itu nilainya bagus, ya, nilainya bagus. Tes, ya kan? Waktu tes kan wawancara tuh, diwawancara. Kamu yang bawa siapa? Saya bingung Pak jawabannya. Karena saya sendiri datang. Kan saya zaman dulu dah tahun 97, ya kan, datang sendiri gitu. Kamu yang bawa siapa? Sendiri Pak. Yang bawa siapa? Harus ada di sini yang bawa. Kamu kenal siapa di sini? Saya nyebut baik. Saya taunya cuma security yang gemuk itu Pak, gitu. Pak Rohim ya? Iya kali Pak, gitu doang. Kamu itu kalau nggak ada yang bawa nggak mungkin bisa terima di sini. Di sini semua ada yang bawa. Cuma kamu saya lihat nilaimu tesnya paling bagus katanya, paling bagus. Tapi menurut saya itu paling jelek dibandingkan dengan ijazahmu.
Itu nilaimu ini jelek ini. Ya emang saya bisanya cuma begitu Pak, masih culun. Kamu nilaimu 7 nih, bagus ini 7. 7 itu paling bagus. Dibandingkan sama yang tes-tes teman-temanmu itu pada tes tuh. Tuh lihat nilai-nilainya. Yang tes itu Pak, nilainya 2. Benar itu. Saya lihat sendiri waktu itu 3. Nih 3, 4 itu mentap-mentap tuh. Saya 7 itu paling bagus katanya. Berarti kamu itu kalau nggak ada yang bawa, kamu nggak akan diterima di sini. Semuanya harus ada yang bawa nih. Oh, ya Pak, saya nggak tahu Pak. Saya kerja. Ya itu Pak. Karena apa? Namanya yang bawa itu namanya syafi' Pak, yang berikan syafaat. Ya toh? Nah, kalau orang yang kaya itu, orang yang mulia ini, kalau menolong pasti diperhitungkan gitu. Kayak gini aja Pak. Ya kalau masuk ke PT kan misalnya nih, kamu yang bawa siapa? Disebut manajer, pasti harus diterima. Ya kan? Nah, orang penting di PT itulah, itu pasti diterima. Atau kita ketangkap polisi gitu, ketangkap polisi misalnya, terus kita nyebut orang yang penting, aman Pak, itu, ya kan, aman. Ketangkap polisi, maaf, kamu tahu salah? Ya Pak, saya salah Pak. Berani-beraninya kamu ya, gini-gini misalnya aja, ya Pak. Ya tilang ya, ntar dulu Pak, saya tak hubungin siapa? Hubungin ntar Pak, saya ada ini nih, ternyata yang dihubungin komandan, yang nangkep biasa. Kamu kenal dari mana? Saya ponakannya Pak. Diam. Begitu Pak. Kayak gitu Pak. Ngurusin, ini ngurusin. Orang kemarin saya ngurusin tuh. Saya itu harganya paling rendah. Ya kayak gitu. Saya sebut orang di situ. Dipanggil semua nih. Yang ngurusin itu kan sekian gitu kan disebutin. Sekarang harganya sekian semuanya. Saya, Pak, saya apa? Nih, dia kan nggak kenal saya kan, yang ngurusin itu. Ngantar tadi ngomongnya ntar, gitu kan. Udah yang lu udah bayar Pak, sekian dan tentuin semuanya itu yang lewat nggak tes. Kalau saya kan terus Pak, saya di sini kan kenal, saya bukan kan, saya kan dulu sama bapak ini, emang kamu kenal ya? Ya emang beliau ini Pak. Saya sebut itu komandan polisi militer. Komandan polisi militer Pak Jinalip, komandan polisi militer di situ kan. Kenal ya? Ya itu saya pernah ngaji di musolanya Pak. Yang ngasih nama apa? Musolanya itu juga saya. Berarti kan Pak Ustadz ya, Pak Ustadz gitu. Dia nggak kenal. Oh ya udah gitu aja. Ya saya segini, ya udah. Gitu Pak. Ini gara-gara itu. Dulu Pak Susilo juga tuh, Pak Susilo. Pak Susilo juga begitu, ya Pak ya. Ngurus apa Pak? Paspor, surat rekomendasi di Kemenang, ya kan? Itu kurang apa gitu kan, ketemu sama saya Pak Susilo. Ini namanya sampai Pak. Orang itu kayak gitu. Udah saya bilang udah nanti kesana aja ketemu Pak Erik ya, sama ini. Sebut aja saya gitu kan. Nanti dapat ya Pak Susilo ya. Ya kayak gitu Pak, sakti. Ya kan? Masya Allah, itu pengaruh Pak. Apalagi sampean itu orang yang istilahnya jagernya itu Kanjeng Nabi Muhammad nanti di akhirat. Ya toh? Masya Allah, aman pokoknya. Biar sampean itu punya backingan Kanjeng Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan caranya hanya satu, banyak sholawat kepada beliau.
biar kita dekat dengan kanjeng Nabi. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling utama, orang yang paling dekat gitu, ya denganku besok di hari kiamat, aktsarukum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca sholat kepadaku. Itu Pak, sampai lu baca sholawat terus tuh Pak, subhanallah. Nanti dekengane pusat sampean. Dekengane pusat sampean. Kanjeng Nabi, ya kan? Ya Allah. Wonten Pak, misalnya sampean kenal Pak Jokowi, aman Pak. Kemana pun nggak bawa helm, polisi juga takut Pak. Ya, apalagi Jokowi Pak, sampean anaknya Pak Kapolres. Makanya rata-rata anaknya pejabat itu punten. Itu anaknya pejabat itu rata-rata nakal karena merasa punya backingan, yang punya wilayah. Gitu Pak, biasanya gitu ya, enggak semua. Biasanya kenapa anak-anak pejabat biasanya nakal karena punya dekengan pusat. Dekengan pusat. Saya dapat aduan dari salah satu guru bahwasanya ada pejabat datang, yaitu tadi diaduin masalah anaknya nakalnya udah 7 turunan. Itu susahnya, ya kayak gitu. Anak dikasih makan nggak benar, ya kan? Anaknya Kapolres misalnya, ini Kapolres Bekasi, nggak bawa helm, terus naik motor, dicegat nggak kira? Dicegat, tetap dicegat, tapi ketika dibuka helm, begitu. Itu namanya syafi'. Begitu juga tadi kan nanya, ya, ada kan tadi kan cerita yang baru datang. Ini kan ada orang lewat, ditanya Abu Dzar nih, ya Abu Dzar nih, orang lewat nih, menurut pendapatmu gimana? Oh, dia orang kaya ya Rasul, dia orang tokoh terpandang ya Rasul. Kalau dia menikah, meminang pasti diterima. Kalau dia memberikan syafaat, berikan pertolongan, pasti pertolongannya diperhitungkan. Gitu maksudnya, ya toh? Itu Pak enaknya. Ada orang nih, sebut aja nama saya, nanti ya, begitu kan, cepat, ya kan, Masya Allah. Itu Pak, ya. Orang dalam namanya orang dalam. Fasakata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Summa maro, kemudian lewat rajulun, seorang laki-laki, akhar yang lain. Faqala, maka bertanya lagu kepada Abu Dzar, ya, siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallam, ma ra'yuka fi hadza, Abu Dzar, terus menurut pendapatmu kalau yang laki-laki ini gimana nih? Laki-laki yang lewat yang ini barusan nih. Tadi kan udah lewat yang orang kaya tadi, orang punya pengaruh tokoh nih. Kalau yang ini gimana pendapatmu Abu Dzar? Faqala, maka Abu Dzar menjawab, ya Rasulullah, ada rajulun min fuqara'il muslimin. Ya Rasul, ini mah orang muslim paling miskin ya Rasul nih. Orang miskin ini mah, orang nggak punya apa-apa, gembel ini ya Rasul. Gembel ini. Ada orang ini ya Rasul, karyun nyata. In khotoba alla yungkah, dia ngelamar ya Rasul, kagak diterima pasti itu. Siapa perempuan yang mau sama gembel? Istilahnya begitu, ya kan? Kalau dia melamar pasti kagak diterima ya Rasul. Wa in syafa'a alla yusyaffa, jika dia memberikan pertolongan, dia juga nggak bakal diterima itu. Istilahnya apa namanya? Syafaatnya, pertolongannya nggak akan didengar. Sampean punya
Dekengan punten nih. Dekengan cuma RT punten nih. Bukan RT dah, orang biasa. Orang biasa, nggak dikenal, nggak diapa, ya toh? Orang itu. Terus apa Pak? Sampai ketangkap polisi, terus sampai sebut aja nama orang yang saya punya saudara. Siapa saudaramu? Jadi polisi? Kagak ya Rasul. Terus di mana dia? Ya jadi petani biasa ya Rasul, petani. Orang suka nyangkul. Siapa saudaramu itu? Ini. Terus ngapain? Pasti gituin. Kamu sebut saudara terus ngapain gitu. Paling polisi lebih nanya lagi. Ya dah. Terus manfaatnya apa saudaramu itu? Kamu sebut-sebut itu. Ya siapa tahu Pak polisi ini saya orang miskin gitu. Makanya gini Pak. Orang penting, tokoh masyarakat sama orang biasa itu kayak gitu. Kalau orangnya orang kaya ngomong didengar, ya kan? Punten nih, misalnya mau bangun masjid, Pak. Rapat itu, rapat orang kaya. Kalau orang kaya pasti ngomong gimana kalau ini pasti didengerin, dengerin semua. Bener Pak Haji. Ya nanti iya ya Pak Haji. Wow, dengerin. Wah iya. Ada orang ikut rapat orang miskin. Orang miskin nggak punya apa-apa, tokoh masyarakat kagak, cuma dompleng doang gitu misalnya ikut rapat. Usul saya, ngapain sih usul sapaan lu? Bisa digituin. Nih nanti kalau masjidnya, lu siapa lu? Pasti kagak didengar omongannya, ya kan? Itulah Pak, orang miskin. Orang miskin itu nggak ngepek. Makanya orang masuk surga itu rata-rata orang miskin duluan. Karena apa? Dia dalam kehidupan di dunia ini kagak dilihat sama orang. Ya toh? Kagak diperhatiin sama orang. Dia mau sholat mau kagak nggak diperhatiin sama orang. Ya kan? Ya Allah bisa lillahi ta'ala benar. Tapi kalau tokoh masyarakat, ya kan, itu sangat diperhatikan Pak. Camat sholat di masjid At-Thaibah itu diperhatiin. Ada Pak Camat ya. Tuh bennya bisa sholat di At-Thaibah ya, begitu kan? Kalau orang miskin, gembel kagak diperhatiin ini. Paham ini maksudnya? Makanya camat, pokoknya yang punya tokoh-tokoh itu sholat di masjid, sholat ini pasti bukan pengen diperhatikan, pasti ada udang di balik rempeyeknya itu. Tapi kalau orang miskin kan enggak, kehadirannya pun kagak diperhatiin sama sekali, ya kan? Itu camat dalam rangka apa dia sholat di sini ya? Di ujung-ujung, oh wajar, bupati mau datang, begitu kan? Ya kan? Begitu tuh Pak. Aduh, ini RT perasaannya ngumpul kabeh RT ini ya. Ada apa ini? Ternyata camat mau datang, ya kan? Itu karena diperhitungkan. Masya Allah. Orang kaya kentut itu biasa aja. Orang kaya nih kentut pret. Orang di sampingnya mau negor juga nggak enak Pak, apalagi anak-anak buahnya itu. Paling negor-negor cuma ngomongnya. Mules Pak Haji, begitu. Mules Pak Haji, habis makan ubi lembu Pak Haji, gitu. Aduh, dia tahan juga kentutnya, bau juga. Aduh, bau ya bau kagak Pak Haji, kagak. Begitu kira-kira. Padahal baunya udah kayak ini. Coba kalau orang miskin kentut, habis sekampung itu ngomelin. Kentutan lo. Pikir. Keluar. Diusir Pak. Diusir. Ini orang miskin nih. Aduh. Makanya orang miskin itu di dunia itu kayak gitu. Apa dipandang sebelah mata, tapi di sisi Allah orang miskin inilah. Makanya ya Allah tuh enggak melihat body kita, enggak. Ya,
belum tentu Pak. Saya di depan ini yang paling apa? Terus paling mulia di sini. Kagak, belum tentu paling di antara bapak-bapak ini. Ya Allah, bisa jadi yang lebih mulia, jauh lebih mulia dibandingkan dengan saya. Karena orang itu cuma melihat di dohirnya doang ini. Terus yang kedua karena saya duluan dapat ilmunya aja, sehingga kelihatannya ya Allah. Makanya Pak, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian itu adalah orang yang sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu inna akramakum indallahi atqakum, di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itu Pak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sungguhnya Allah tidak melihat tidak melihat jasad-jasad kalian, mau hitam mau putih, mau tinggi mau pendek, mau kaya mau miskin. Kagak, Allah enggak melihat sama sekali itu, enggak. Wala suwarakum inallah wala suwarakum, dan Allah juga tidak melihat wajah-wajah kalian. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala gimana? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum wala amwalikum. Allah tidak melihat jasad-jasad kalian, tidak melihat wajah-wajah kalian. Mau ganteng mau kagak ganteng, ya kan? Kagak dilihat. Wala amwalikum, dan Allah juga tidak melihat harta-harta kalian. Mau kaya mau miskin, kagak punya duit kagak punya duit, Allah kagak lihat itu semuanya, kagak. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh, tapi Allah itu melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Tuh. Tidak ada orang mulia, ya kan, kecuali bertakwa, gitu. Makanya orang itu jangan lihat luarnya Pak, jangan lihat orang luarnya. Luarnya kelihatannya, jangan dilihat itunya, ya kan. Tapi kalau sampai nyari perempuan tuh yang lihat luarnya apa dalamnya Pak? Rata-rata orang itu nyari luarnya dulu pasti. Ya Allah. Aduh, kata Gus Bah, mending nyari luarnya dulu. Kalau akhlak bisa diperbaiki, tapi kalau luar kagak bisa diperbaiki. Kata Gus Bah, ini saya cuma jiplak doang, ya kan? Tapi biasanya tuh kalau luar itu kayak gitu Pak, cantik gitu ya, bodinya aduhai, wes pokoknya serba gitulah. Biasanya ya pasti kekurangannya ada, ya kan? Pernahnya entah cerewet ya, entah gimana ada baik pokoknya. Sampai milih mana Pak? Misalnya disuruh milih itu ya, perempuan cantik gitu, cantik tapi cerewet ya. Cantik tapi cerewet, ya, tapi kalau perempuan satunya itu ya nggak cantik, tapi kalem baik gitu. Milih yang mana sampean? Sampean pasti milih yang cantik kalem baik gitu ya. Suruh milih kok itu bukan pilihan itu mah, ya kan? Itu pasti ada kekurangan, ya pasti ada kekurangan. Makanya orang itu, tapi kalau suruh milih maka lihatlah dalamnya, hatinya, ya. Kalau orang cantik itu ada batas waktunya, ya toh. Saya yakin istrinya sampean dulu cantik semua ini, menurut sampean kan beda-beda. Ya kan, pasti kalau sampean pastilah kalau sampean istrinya sampean nggak cantik, sampean pasti nggak mau kan, menurut sampean. Dan relatif perempuan itu cantik, jangan terus pukul rata dia cantik, ya belum tentu gitu ya. Ya Allah,
Kalau perempuan cantik tuh, ini luar ini Pak, melihat luar. 5 tahun, 10 tahun udah berubah. Apalagi anak 3, wes angel. Wes anak 3, 20 tahun wes terus gembul bisa bentuknya wes ora. Ya kayak gitulah kira-kira. Tetapi kalau hatinya baik, ya nih. Ya, ini cerita jadi ya. Ada orang biasa, ya biasalah, cantik enggak tapi ya biasa. Tapi karena dia dinikah sama orang yang enggak kaya, tapi orangnya baik ini, lama-lama kelihatan cantik gitu Pak. Ya kan perempuan. Ada yang cantik nih, wah bintang kelas lah dulu misalnya, bintang kelas atau primadona desa gitulah ya. Terus yang nikahin itu orang nggak punya uang, nggak banyak. Terus akhirnya ya namanya orang perempuan nih Pak, ya kan orang nggak punya duit, suaminya beli bedak juga nggak bisa itu. Itu beranak, banyak beranak, ya Allah, lain Pak. Ini saya kemarin dapat kiriman Pak. Ada teman-teman, kan ada grup teman. Duh, ini masuk ini orang tuh ya, yang dulu cantik, paling cantik gitu, sekarang berubah, la ilaha illallah. Ya kayak gitu, berubah. Terus yang biasa-biasa tambah kelihatan cantik karena apa? Ya itu tadi. Ternyata duit itu mempengaruhi loh Pak. Duit itu mempengaruhi, ya tak? Aduh, ya Allah. Milih yang sampean itu ya udah. Sekarang kan sampean udah punya istri semua yang ini, ya sampean udah kenal luar dalam istri ini sampean. Ya kan, udah itu pertahankan Pak. Ya, ingat istri yang pertama itu biasanya itu jodoh kita yang sesungguhnya, biasanya. Kadang-kadang itu laki-laki itu kalau udah mulai agak sukses dikit mikirnya kawin maning. Angel. Jadi pelora mulai rondo. Golek perempuan lain, moto kerenjang kayak gitu. Ya kan? Kalau gitu tuh. Akhirnya kalau udah bangkrut kembali ke istri yang dulu lagi. Yang ngopainin udah sakit itu tuh sering sekali saya dapat cerita seperti itu. Ini bukan sinetron doang loh. Kadang-kadang sinetron memang diambil dari kisah nyata. Ya Allah, lagi susah sama istri yang pertama itu ya, susah dia berdua bayar rukun nyari duit. Akhirnya usaha dia alhamdulillah berhasil, tuh laki-laki berhasil. Akhirnya tergoda sama janda kembang sebelah gitu. Ya kan, terus istri yang pertama ditinggalin, ya kan, sukses dia, sama, ternyata perempuan yang janda kembang, ya tidak semua janda loh ya, mohon maaf ini, tidak ternyata perempuan ini memang cantik sih, kelihatannya luar, saya bicarakan tentang ini loh, luarnya mah cantik, bodinya aduhai, bohai ya, bohai itu apa? Saya mau. Bohai itu bodinya aduhai gitu. Ya kan gitu. Ya Allah, akhirnya kepencut sama yang si bohai lah begitu. Si bohai. Akhirnya istrinya ditinggalin. Ya Allah, setelah duitnya habis sama si bohai, habis akhirnya penyakitan. Apa yang terjadi? Biasanya yang ngurus kembali ke istri yang pertama, minta maaf. Bu, aku sepurane ya Bu, aku khilaf Bu. Angel nu akeh kuwi. Aku khilaf Bu, sepurane. Tapi biasanya istri yang pertama itu yang menerima lagi. Ya Allah, kadang-kadang itu banyak Pak, bukan hanya sinetron mah. Ya kan? Makanya terus ini menyikapi yang ini kan berarti kan Abu Dzar itu melihat orang yang pertama lewat depan kanjeng Nabi itu karena tampangnya, ya kan? Karena tampangnya, punya duit segala macam itu. Terus yang kedua orang akhirnya terus wa in qala terus wa in qala kanjeng Nabi kan ini komentar yang orang miskin tadi kan yang kedua ini, ya Rasul,
Hada Rasul min fuqara miskin. Kalau orang ini orang miskin ya Rasul. Hada ariun patut in khotoba Allah yukaha. Jika dia meminang maka pasti kagak diterima pinangannya. Wa in syafa'a la yusyafa'. Dan jika dia ngasih pertolongan, pasti banyak gak kabulnya. Wa in qala Allah yusma'a li qaulihi. Allah yusma'a. Jika dia ngomong kagak ada yang denger ya Rasul. Orang miskin ngomong kagak didengar, ya kan? Yang tadi saya sampaikan. Liqaulihi pada ucapannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hadza orang ini nih Abu Dzar khairun min il ardi mithli hadza muttafaqun alaih." Abu Dzar, orang yang kamu nilai nih, orang yang miskin, orang yang ini nih, itu lebih baik daripada sepenuh bumi, daripada orang yang tadi. Tuh, Kanjeng Nabi kan tahu. Makanya orang itu jangan lihat luarnya. Ya syukur-syukur luarnya baik, dalamnya baik. Ya soleh. Allahu Akbar. Ya. Ini hadis yang ke berapa? Yang kedua. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, ya. Beliau bersabda, ini Kanjeng Nabi kan dari Kanjeng Nabi ini. Tajat jannatu wan naru. Ini saling bantah-bantahan, ya. Tajatil jannatu wan naru. Ini surga sama neraka pada bantah-bantahan, Pak. Saling mengeluarkan hujah, itajat itu. Kali hujah nih, gua nih, kata faqalatin naru. Maka si neraka ngomong nih, via kata neraka, surga, aku nih, di dalamku nih, al jabbaruna wal mutakabbiruna. Di dalamku nih, isinya di dalamku di neraka ini orang-orang yang orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Jabbarun itu orang yang suka memaksa kehendaknya sendiri. Ya toh? Orang yang pengen menang aja pokoknya. Orang suka berbuat dolim. Maka Jabbarun ini orang-orang yang punya sifat Jabbar ini ya Allah. Makanya ada Al-Jabbar, ya Qahar, ya kan? Ya Jabbar, ya Qahar, yang maha memaksa. Ya, itu. Ini Allah ya Allah. Wal mutakabbir, siapa yang punya sifat itu? Allah. Ya kan? Allah yang, makanya jangan sampai sombong, jangan sampai angkuh. Karena apa? Ternyata di dalam neraka itu kebanyakan orang-orang yang berbuat dolim dan orang-orang yang sombong. Ini diumumin sama neraka loh. Neraka ngomong sendiri. Wa qalatil jannatu, dan surga pun ngomong via. Nah, kalau di dalam yang masuk ke dalam surga nih siapa? Dufa'un nas, itu orang-orang yang paling lemah. Ini Pak, lemah-lemahnya manusia. Orang yang bukan merasa lemah ya, artinya ya, yang paling yang buat kalah-kalahan biasanya, ya, buat kalah-kalahan, sering diremehkan, sering direndahkan, sering didolimi, itu calon-calon surga tuh, ya kan? Ya Allah, makanya orang-orang yang lemah itu, fuqara itu, wa masakinuhum, dan orang-orang yang paling miskin. Makanya surga itu penuh sama orang-orang yang dimana di waktu di dunianya ini diremehkan orang, ya kan? Sampai tenang aja Pak, tenang.
kadang-kadang suka ngolok-ngolok, kita biarin aja. Tapi yang penting sampean jangan ngolok-ngolok orang aja, ya kan? Bareng-bareng saling mengingatkan. Karena apa? Kalau sampean itu mengolok-ngolok orang, menjelek-jelekan orang, sampean itu berarti secara nggak langsung mengolok-ngolok ciptaan Gusti Allah. Ada orang kurus, kering, ya kan? Udah nggak, terus sampean rendah-rendahin, orang kayak gitu. Berarti sampean secara nggak langsung meremehkan ciptaan Gusti Allah gitu, ya. Makanya sampean yang buat kalah-kalahan, tenang aja Pak, ya, tenang aja. Insya Allah sampean nanti ahli surga, ya kan? Nggak usah menang-menangan lah, buat apa? Jadi intinya surga itu dipenuhi oleh banyak orang miskin, orang du'afa kebanyakan. Surga. Kalau neraka dipenuhi orang-orang sombong, bedegong, ya itu, ya. Faqadallahu bainakuma, kemudian Allah memutuskan di antara keduanya. Innaki aljannatu, sesungguhnya kamu surga. Rahmati arhamu biki man asya'u. Surga, kamu itu jangan ngomong begitu, ya. Sesungguhnya kamu itu dimasuki oleh orang-orang yang mendapatkan rahmatku, gitu. Mendapatkan rahmatku, Pak. Kita masuk surga itu sekali lagi bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena haji kita, zakat kita, amal baik kita, kagak. Kita masuk surga itu karena rahmati Gusti Allah. Itu titik. Ya. Ini kata Allah, karena rahmatku. Ya. Nah, yang pernah kemarin saya sampaikan, ada orang ibadah 300 tahun gak mau masuk surga dengan rahmatnya Allah. Ya, udkhul jannah birahmati, masuklah kamu surga dengan rahmatku. Orang ini bilang, ya Allah, kagak mau, saya pengen masuk surga dengan amalku. Allah gedek banget, marah Allah. Malaikat timbang ini amalnya orang, ya tahu? Karena apa? Orang ini ibadah 300 tahun, Pak, gak pernah makan barang haram. Dia malam ibadah, siang puasa, terus 300 tahun. Dia makan juga dari makanan yang dia tanam di sekitar dia, di atas gunung. Sendirian dia 300 tahun ibadah. Terus makannya pun dijamin halal. Kemudian dia mati. Ketika mati dia dihisab, dihitung, ditimbang, ya jelas dia masuk surga. Itu tadi kata Allah, udkhil jannata birahmati, masuklah surga dengan rahmatku. Orang ini bilang, ya Allah, kagak, saya nggak mau masuk surga dengan rahmatmu, tetapi aku pengen masuk surga karena amalku. Seumur hidupku aku beribadah kepadamu ya Allah, nggak pernah maksiat sedikit pun. Setiap malam saya sholat, siang malam sholat, puasa. Gergetan Allah. Malaikat timbang tuh amalnya orang ini. Berkele ini orang. Timbang dengan sebelah matanya tuh. Dia punya mata, ditimbang dengan sebelah matanya. Jeglak, Pak. Ternyata lebih beratan nikmat Allah yang diberikan kepada dia mata tadi. Karena artinya apa, Pak? Sampean bisa beribadah itu karena dikasih sehat sebelah mata itu. Ya kan? Coba sampean tuh sakit mata, sakit gigi dah, sakit gigi, emang bisa khusyuk sampean sholat? Ngerukuh maya, ngerti ngerukuh? Oh, ceno, astagfirullah, kan nggak bisa khusyuk sampean. Ya toh? Ini makanya masuk surga itu dengan rahmati Gusti Allah, bukan karena amal kita. Tapi gimana? Tapi katanya perintahnya kan kita suruh beramal, amalan sholihan, ya kan? Ada di Al-Quran kan ya, orang yang beramal sholat kan, wa amilu sholihati, dan orang-orang yang beramal sholat gimana? Itu tajri min tahtial anhar, itu akan
masuk ke dalam surga gimana dalilnya? Lupa saya. Gimana sih? Oh, wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Itu kan orang yang berat timbangannya dalam mendapatkan dalam kehidupan yang mendapatkan ridho Gusti Allah. Cuma gini Pak, mutlak kita masuk surga itu karena rahmati Gusti Allah. Lah terus amal kita itu gimana? Apa gunanya dong? Nih Pak, amal kita itu yang akan menaikkan derajat kita di surga. Beda amal kita nih. Amalnya Kanjeng Nabi itu paling tinggi derajatnya. Gak ada yang bisa mengalahkan Kanjeng Nabi. Semua makhluk ini, ya kan, semua makhluk termasuk Nabi dan Rasul gak bisa mengalahkan derajatnya Kanjeng Nabi di akhirat nanti. Kanjeng Nabi, ya kan? Karena apa? Ya karena amalnya Kanjeng Nabi memang udah susah dikejar Pak. Jangankan Nabi, para sahabat amalnya gak bisa dikejar sama kita, ya kan? Gak bisa dikejar. Ngejar amalnya Sayyidina Abu Bakar, susah. Bahkan di dalam kitab Nasuhul Ibad kalau salah ya, amalnya Sayyidina Umar bin Khattab itu luar biasa. Ketika ditanya tentang amalnya amalnya Sayyidina Abu Bakar, sekiranya pohon ini dijadikan pena, laut dijadikan tinta untuk menuliskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, maka sungguh itu belum cukup gitu. Saking banyaknya amal kebaikannya Umar bin Khattab. Kalau ditanya Rasulullah, terus kalau amalnya Abu Bakar, kalau amalnya Sayyidina Abu Bakar, kebaikannya Umar bin Khattab itu adalah satu dari kebaikan-kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Susah. Kalau kita mah, yang penting kita mah kayak gini ngaji, seada-adanya, ada kopi yang ngopi, ya kan? Udah, yakin masuk surga. Yakin gak sampai masuk surga? Harus yakin Pak. Ya kan, kata Kanjeng Nabi, kullu ummati, semua tiap-tiap umatku gitu, ya kan, semua umatku berarti yadkhuluna jannah, akan masuk surga, ilaman apa, kecuali orang yang nggak mau, yang enggan gitu. Nah, oke, masuk surga kan. Wa innakin naru, dan kamu neraka, adabi u'adzibu biki man asya'u, kamu juga begitu, kamu itu dimasuki oleh orang-orang yang karena kan aku ingin menyiksa orang-orang yang bermaksiat kepadaku itu. Makanya itu sebagai bukti. Jadi dalam kitab ini keluar dari tema Pak. Ini kebetulan saya masih ingat karena ngaji sama santri di pondok, Nasuhul Ibad. Neraka itu Pak, ya, neraka itu, bayangan neraka itu di dalam itu ada satu tempat kayak di lereng gunung, satu lembah, ya, satu lembah neraka ini, ya kan, lembah. Satu lembah itu ada beberapa kampung. Neraka itu juga ada kampungnya Pak, ada kampung-kampung. Di kampung itu ada beberapa rumah. Sampai bisa lihat di Nasuhul Ibad, ada beberapa rumah. Di dalam rumah ada 70.000 rumah maksudnya. Jadi lembah itu ada 70.000 kampung, terus ada 70.000 kampung, itu ada 70.000 rumah. Di dalam rumah itu ada 70.000 sumur setiap rumah teh. Di dalam sumur itu ada 70.000 ekor naga, ular gede.
ular gede, anaconda lah gitu kira-kira. Anaconda 70.000. Di dalam mulutnya anaconda tadi, ular besar tadi, di mulutnya, di rahangnya ini ada 70.000 ekor kalajengking. Dan semua ahli neraka itu akan disiksa oleh mereka itu ular. Ngeri. Makanya hewan-hewan di dunia yang menyakitkan kita ini gambaran hewan-hewan yang ada di neraka nanti. Ular ada, kalabang ada, kalajengking ada. Sampai jangan nanya gini, Allah itu ciptakan kelabang itu buat apa ya? Allah ciptakan kalajengking ngopo yo. Ular ngopo. Ini sebagai gambaran, ya kan? Coba kalau Allah nggak nyiptain ular, nggak nyiptain kelabang, nggak nyiptain kalajengking, terus bayangin kita gimana? Neraka itu seperti apa? Nanti ada hewan yang panjang terus gini. Gimana coba? Yang lebih susah lagi, bayangin kalajengking yang begini-begini tuh, namanya apa? Ustadznya pusing jelasin, kiainya itu mau jelasin pusing. Makanya itu Pak gambaran. Tetap hewan-hewan yang menyakitkan di dunia ini suka nyaplok, supaya ini nanti di akhirat tetap ada di neraka, tapi tempatnya. Loh, nanti ular nggak mati dong. Ular nggak mati, kalajengking nggak mati, kan di dalam neraka masa nggak mati? Itulah kehendak Allah. Ular kalajengking itu nggak akan mati di neraka. Memang tujuannya dia dinyiksa. Emang kayak api itu kan sifatnya membakar. Tapi kalau Allah udah kehendaki nggak bisa kebakar kita. Nabi Ibrahim dibakar, kagak kebakar. Ya itulah Allah, ya kan? Udah kehendak. Insyaallah. Kalau saya ceritain neraka banyak itu di dalam kitab Nashul Ibad bab 10. Makalah yang ke-22 ya. Gitu. Nah, walikillaikuma alayya mil'uha. Udah kamu begitulah kehendak saya neraka, jangan udur-uduran gitu. Bisa jadi orang itu saya masukkan neraka itu memang penyebabnya karena Allah pengen menyiksa dia. Tapi karena ada juga ampunan Pak. Ada orang yang berbuat maksiat sama Allah diampuni, terus dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Gitu ya Pak. Masya Allah. Semoga kita semuanya ahli surga ya. Alhamdulillah. Saya kira sampai di sini kita ngajinya ini kira cuma berapa ayat berapa hadis, 2 hadis tadi ya. Insyaallah. Ya sampai di sini. Ini saya ternyata ada komentar orang ini. Oh ya Pak Al-Bayyinah. Oh iya tadi saya baca fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin gimana? Fa amma fa may ya'mal bukan begitu. Yang tadi saya baca apa tadi, Pak? Sampainya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu surat apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ya.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu al-bayyinah ini. Ini ada komentar Mas Abdul Latif nih. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim. Yaitu yang tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Abdul Latif nih. Ya. Intinya memang surga itu disediakan untuk orang-orang yang beramal soleh. Tetapi sekali lagi orang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmatnya Allah. Amal-amal yang kita lakukan ini adalah menaikkan derajat kita di surga. Gitu Pak ya. Saya kira cukup sampai di sini ngajinya. Kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ikut ziarah